Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga ya, dan materi kita ini nanti akan berhubungan dengan kata kerja, Yang teman-teman. terakhir itu. Oh, berarti tiganya aja. Saya mute dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di hari ketiga ini nanti kita akan belajar mengenai kata kerja ya. Nah, kenapa kok kita belajar kata kerja lagi? Karena kata kerja kan sebenarnya sudah kita kenalkan di hari pertama ya. Fungsinya di kalimat itu intinya adalah sebagai predikat. Walaupun tidak semua predikat bisa jadi predikat. Tidak semua verb maksud saya bisa jadi predikat. Nah, atau kita review sedikit teman-teman materi pertama sama materi hari kedua ya. Jadi di hari pertama kita sudah kenalan dengan kalimat atau sentence yang mana dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sebenarnya sama aja. Kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu wajib punya subjek dan predikat dan urutannya tetap ya subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SIS untuk menyatakan fakta ya, teman-teman. Kemudian verb 2 biasanya ada ed di belakangnya, teman-teman. Itu untuk menyatakan lampau dan auxiliary yang ketemu dengan gandengannya. Nah, cuman ini saja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dan juga to verb 1, ini bukan predikat. Nah, masalahnya verb 3 dan verb 2 itu sekilas secara fisik ya, teman-teman, itu mirip. Banyak di bahasa Inggris itu verb 2 dan verb 3 itu mirip. Nah, hari ini kita akan belajar gimana cara membedakan verb 2 dan verb 3. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman. Nah, kemudian hari kedua kita belajar kalau kalimat itu boleh memiliki lebih dari satu subjek predikat. Misalnya, subjek predikatnya nanti ada 2, itu nggak masalah, teman-teman. Tapi ada syaratnya. Kita akan membutuhkan kelas kata yang namanya conjunction sebagai penghubung. Ya, dan setelahnya conjunction itu wajib ada subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang fanboys, ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Sedangkan selain fanboys itu banyak. Pokoknya kalau teman-teman menemukan kata, kelas katanya conjunction, tapi kok selain for and nor but or yet so berarti itu masuk ke yang sebelah kanan. Dan ada banyak sekali. Kalau nggak salah kemarin saya lupa teman-teman mengirimkan daftar koleksi conjunction saya. Nanti saya kirimkan di grup ya. Kalau saya lupa tolong diingatkan teman-teman. Nah, kemudian apa bedanya fanboys sama selain fanboys? Nah, bedanya adalah di pemakaiannya di dalam kalimat, teman-teman. Yang pertama, tempatnya fanboys itu tidak boleh di awal kalimat, ya. Sedangkan tempatnya selain fanboys, conjunction yang selain fanboys di tempat di awal kalimat itu nggak apa-apa. Nah, jadi nanti pola kalimatnya fanboys itu cuma satu, subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Sedangkan polanya conjunction yang selain fanboys, karena dia boleh pindah-pindah ya, maka nanti ada 3 kemungkinan ini, teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Kadang dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja atau istilahnya adalah parallel structure. Struktur yang paralel atau sama seperti itu. Nah, tapi dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan kalau conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya, seperti biasa. Coba teman-teman lihat di soal, apakah teman-teman menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Jangan takut salah dulu. Ya, betul. Freeze. Ya, freezes itu artinya membeku ya. Yang mana itu adalah kata kerja. Subjek dari freezes di sini adalah kata benda water. Nah, sebelum kata benda water itu ada kata when, yang mana dia conjunction, teman-teman.
berarti kita membutuhkan subjek predikat lagi. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba di-scan ke belakang, adakah predikat lagi, teman-teman? Expense. That's right. Betul, ada kata expanse, artinya mengembang atau berekspansi gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, tapi lebih enak berkembang gitu. Nah, tapi dia belum ada subjeknya. Otomatis di sini kita membutuhkan subjek saja. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang alpha. Yap, that's right. Yang yang alpha ya. Nah, berarti nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan batuan, air tersebut mengembang, menyebabkan batunya terbelah. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh. Nah, bentuk kalimatnya conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Bentuk ketiga ya, teman-teman. Lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Apakah teman-teman menemukan ada predikat? Kalau ada yang mana? Are. Oke, ada are ya. That's right. Subjeknya adalah all cherry trees. Hati-hati, jangan langsung lihat pilihan ganda. Coba cari lagi di kalimat. Apakah ada predikat lagi? Kalau ada yang mana? Are juga. Are juga ya. Yang kedua di sini subjeknya adalah they, di mana di situ dia dihubungkan dengan conjunction when. Right. Nah, hati-hati lagi teman-teman, karena subjek predikat ada kemungkinan muncul lebih dari dua. Ada banyak nggak? Di kalimat itu nggak masalah. Syaratnya nanti ada conjunction. Kalau ada subjek predikat berapa, ada conjunction berapa gitu ya. Nah, coba dicari lagi apakah ada predikat lagi teman-teman. Are. Ya, ada are cultivated ya. Di sini are-nya sebagai auxiliary teman-teman, karena setelahnya ada kata kerja lain gitu ya. Nah, berarti ini predikat, subjeknya di sini adalah some species. Nah, betul. Artinya di sini kita memiliki 3 subjek, 3 predikat, tapi hanya 1 conjunction saja. Artinya kita masih kehilangan 1 conjunction. Jadi kalau subjek predikatnya itu 3, conjunction-nya harus 2, teman-teman. Karena 1 conjunction itu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Berarti jawabannya yang mana? Alpha. That's right. Betul, the answer is alpha ya. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun semua jenis pohon ceri sangat menarik ketika mereka berada di musim mekar, beberapa spesies atau beberapa jenisnya dengan inferior fruitnya itu dibudidayakan khususnya untuk bunga-bunga mereka. Seperti itu. Oke, contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Adakah predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Yang are. Nice, ada are. Subjeknya adalah springs ya, artinya mata air, hot springs teman-teman, mata air panas. Seperti itu. Kemudian, nah di setelah koma itu ada conjunction. Berarti di titik-titik teman-teman butuh apa? Subjek dan predikat. Nah, that's right, subjek dan predikat. Teman-teman. Nah, berarti kita di pilihan ganda cari subjek dan predikat. Kira-kira yang mana? Delta. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ subjeknya adalah they, predikatnya adalah occur. Nah, di tengah-tengahnya subjek predikat itu dimasukin apa namanya? Keterangan nggak masalah. Misalnya always, misalnya sometimes, misalnya never, dan sebagainya. Itu bisa, teman-teman. Oke, nah salah satu keterangan yang bisa nyempil di tengahnya subjek predikat adalah keterangan. Seperti itu. Jawabannya delta ya. Kalau yang alpha di situ tidak ada subjek karena to verb 1 tidak bisa jadi subjek, to verb 1 juga tidak bisa jadi predikat, juga tidak ada kata benda di situ ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada kata benda yaitu their occurrence, yang mana itu nanti berarti kalau kita taruh sini menjadi subjek. Nah, tapi tidak ada predikat setelahnya. Also itu keterangan, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi predikat gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada predikat tapi sebelumnya nggak ada subjeknya. Nah, berarti jawabannya delta. Nanti kalau diartikan mata air panas merupakan salah satu dari fitur area-area dari aktivitas gunung berapi yang khas gitu ya. Meskipun mereka itu juga ada di beberapa area yang lain, tapi yang aktivitas gunung berapinya itu lebih sedikit seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya.
nomor 4, caranya sama, cari predikat dulu. Apakah teman-teman menemukan predikat? Kalau nemu yang mana, teman-teman? Is. Ya, betul. Ada is, subjeknya hanya home ya. Hanya Nah, home. betul. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada and, tapi and di sini itu ada 2 koma, teman-teman. Kalau ada 2 koma atau lebih dari 2 misalnya ya, berarti and itu menghubungkan beberapa bagian kalimat yang sama. Jadi harus sama. Kalau kita lihat sebelumnya N itu ada dokter, kata benda manusia, koreografer kata benda manusia, maka setelahnya N juga harus kata benda manusia. Berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Delta. Yang Delta. dance Betul, teacher. yang delta ya, yang dance teacher. Nah, ini fungsi dari fanbase ketika menghubungkan parallel structure atau struktur yang sama. Kata benda manusia, dan kata benda manusia. Nanti kalau diartikan, hanya Ho merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada yang mana? Contains. Ya, contains. Subjeknya adalah American Sign Language. Betul. Kemudian apakah ada predikat lagi di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Is used. Is used. Nice. Is used itu predikat. Nah, sebelumnya belum ada subjeknya ya, teman-teman. Belum ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikatnya nanti. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan ganda, itu nggak ada yang conjunction dan subjek. Semuanya hanya satu kata, teman-teman. Maka carikan conjunction yang bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Jadi conjunction-nya fanbase nanti hanya menghubungkan dua predikat saja. Berarti jawabannya yang mana? Alpha. Ya, betul. Yang alpha ya, karena fanbase and di Ya. sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan dua predikat saja. Nanti kalau diartikan, bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan dipakai oleh lebih dari 1,5 juta orang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah review sedikit tentang materi kita hari pertama dan hari kedua, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke hari ketiga, yaitu mengenali lebih jauh ya kata kerja, teman-teman. Jadi kata kerja di dalam kalimat, kalau teman-teman masih ingat, itu ada yang bisa jadi predikat. Sambil kita review ya, teman-teman. Jadi kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat dan ada juga yang tidak bisa. Masih ingat kata kerja yang bisa jadi predikat verb berapa aja, teman-teman? Verb 1. Oke. Verb 2. Nice. Verb Nice. S. Auxiliary. Nice. Auxiliary plus verb. That's right. Nah, ini adalah keempat kata kerja yang kalau teman-teman menemukan di kalimat, kemungkinan besar mereka, terutama verb 2, verb SES, auxiliary verb ya, teman-teman, fix mereka adalah predikat. Seperti itu. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Saya tulis dulu ya. Nah, verb keberapa aja yang tidak bisa jadi predikat? Verb 3. Oke. Verb 3. Nice. Verb 1. Good. To verb 1. Nah, ini adalah ketiga jenis kata kerja yang bukan predikat. Jadi kalau menemukan mereka, jangan dianggap predikat, teman-teman. Ya. Nah, masalahnya adalah verb 2 dan verb 3 dalam bahasa Inggris itu kebanyakan secara fisik, secara visual, kelihatannya mereka itu mirip, yaitu kata kerja yang biasanya berakhiran dengan ed. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan kenalan, teman-teman. Gimana caranya kita bisa menentukan apakah itu verb 2, apakah itu verb 3, seperti itu ya. Jadi langsung saja, without further ado, let's get right into it. Kita belajar mengenai kata kerja. Jadi kata kerja, teman-teman, atau verb istilahnya ya, kalau kita artikan, jadi harus tahu artinya dulu ya. Atau secara makna, itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada dua, teman-teman. Jadi ada kata kerja itu yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Ya. Atau kalau teman-teman buka kamus, kalau ada verb tulisannya itu transitif, berarti itu yang butuh objek, harus dikasih objek setelahnya, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kata kerja itu intransitif, kalau kita cek di kamus, nah berarti kata kerja itu tergolong ke dalam kata kerja yang tidak boleh dikasih objek setelahnya. Ya. Jadi tahap pertama yang perlu teman-teman pahami di sini adalah mengetahui arti dari kata kerja tersebut.
Oke. Nah, nanti contoh dari misalnya ya, teman-teman, contoh dari kata kerja yang butuh objek. Itu misalnya ada misalnya refract artinya membelokkan atau membiaskan. Ada emit itu artinya adalah mengeluarkan atau memancarkan gitu ya. Produce itu menghasilkan, obtain itu artinya mendapatkan, cause itu menyebabkan, dan masih banyak lagi. Intinya kalau teman-teman misalkan menggunakan kita analogi ya, misalnya kita analogi seperti ini. Misalnya ada kata kerja kok hari ini saya mendapatkan. Nah, kira-kira udah selesai belum teman-teman kalimat saya? Belum. Kan? That's right. Apa kan? Nah, that's right. Mendapatkan apa? Nah, berarti mendapatkan itu setelahnya harus dikasih apa atau siapa, teman-teman. Alias kata benda atau kata ganti gitu ya. Nah, kata benda sama kata ganti itu kalau letaknya di setelahnya kata kerja, berarti itu fungsinya sebagai objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya kalimat yang lengkap adalah hari ini saya mendapatkan teman baru. Contohnya, nah teman baru di situ fungsinya sebagai objek. Ya, jadi harus dikasih objek seperti itu. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang setelahnya jangan dikasih objek karena kalau diartikan nanti nggak enak, teman-teman. Contohnya kata occur artinya terjadi, appear artinya adalah muncul, fall artinya jatuh, maaf teman kepencet, fall artinya jatuh, search artinya itu meningkat. Beda dengan meningkatkan ya, teman-teman, hati-hati. Fall juga jatuh itu beda dengan menjatuhkan, itu beda. Ya, kalau menjatuhkan itu drop, kalau fall itu jatuh. Kemudian react itu bereaksi, dan masih banyak lagi kata kerja yang tidak butuh objek. Karena kita nggak enak ketika saya bilang sebuah kecelakaan besar terjadi dia, kan nggak enak, teman-teman. Lebih enak sebuah kecelakaan besar terjadi kepada dia. Nah, kepada itu adalah preposisi. Kalau di Inggris kan itu to, teman-teman. To itu adalah preposition seperti itu. Dan preposition diikuti kata benda menjadi keterangan, right? Nah, sekarang kenapa kita perlu tahu kata kerja itu ada yang butuh objek sama tidak butuh objek. Nah, sekarang itu nanti akan berpengaruh ke bentuk di dalam kalimat, teman-teman. Jadi kata kerja yang butuh objek itu dia bisa diaktifkan atau juga dipasifkan. Jadi kita bisa bilang itu aktif, pasif itu di. Contoh teman-teman, produce itu menghasilkan, kita juga bisa bilang dihasilkan. Misalkan ya, pabrik itu menghasilkan kertas. Kertas dihasilkan oleh pabrik itu. Itu bisa, ya. Jadi bisa menghasilkan, bisa dihasilkan, bisa mendapatkan, bisa didapatkan, bisa membelokkan, bisa dibelokkan, bisa mengeluarkan, juga bisa dikeluarkan, menyebabkan, disebabkan. Nah, tapi untuk kata kerja yang tidak butuh objek, dia itu tidak bisa pasif alias hanya bisa aktif. Alias dia tidak memiliki bentuk to be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan ada occurred gitu ya, yang dia berdiri sendiri, occurred misalnya, atau appeared atau fell misalnya. Jadi verb 2-nya fall itu dan verb 3-nya beda, teman-teman. Enak kalau misalkan verb 2 dan verb 3-nya beda, ditentukan itu enak. Tapi kalau verb 2 verb 3-nya sama, contohnya occurred, itu cara menentukannya dengan cara ini, gitu ya. Jadi occurred, kalau teman-teman menemukan di soal atau di jawaban atau di dalam kalimat intinya ya, ada kata occurred, ada ed-nya, fix dia adalah verb 2. Kalau dia berdiri sendiri ya, maksudnya sebelumnya nggak ada auxiliary-nya. Pasti dia verb 2, teman-teman, bukan verb 3. Kenapa? Karena occur, appear, fall, search, react, dan teman-temannya yang dia tidak butuh objek itu, dia tidak bisa dibentuk be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, bentuknya nanti di dalam kalimat itu hanya bisa aktif. Aktif itu rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi kata kerja aktif itu adalah kata kerja verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, atau kalau yang bukan di dalam predikat ya verb ing itu verb 1. Nah, itu kata kerja kalau teman-teman menemukan itu semuanya adalah aktif ya. Nah, kalau pasif itu bentuknya cuma 2. Kalau di dalam predikat bentuknya itu adalah to be dan verb 3.
Ya, kalau di bukan predikat bentuknya adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Nanti kalau yang verb 3 berdiri sendiri itu kalau diartikan yang di, dia jadi adjektif teman-teman atau kata sifat seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, Mas Yan, kenapa kok yang aktif itu maksud saya kenapa yang butuh objek itu bisa pasif, kenapa yang tidak butuh objek itu nggak bisa dipasifkan. Nah, sekarang kita ke pembentukan kalimat pasif dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu dengan cara membalik objeknya menjadi subjek. Contoh, saya menggunakan kata kerja produce, ya, yang mana dia butuh objek. Contoh kalimat aktifnya, yang me-nya itu adalah some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, nanti kalau dipasifkan, si resin ini, teman-teman, yang awalnya sebagai objek, ini dipindah ke depan menjadi subjek. Ya, jadinya resin is produced. Nah, predikatnya yang awalnya produce, verb 1 menjadi to be verb 3. Karena bentuknya pasif di dalam predikat itu cuma satu, yaitu to be diikuti oleh verb 3, teman-teman. Ya, jadi resin is produced. Dan kalau kata kerja yang butuh objek ini sudah dipasifkan, maka setelahnya tidak boleh lagi punya objek. Di situ makanya ditambahi kata by. Jadi by some trees in large quantities. Nanti kalau diartikan resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Jadi intinya alasannya adalah karena kalimat yang kata kerja butuh objek, itu kan dia punya objek yang mana nanti diganti menjadi subjek. Sedangkan kata kerja yang tidak punya objek, teman-teman, atau yang tidak butuh objek, contohnya kata fall misalnya ya, kalimatnya berbunyi, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini nanti kalau dipasifkan nggak bisa, teman-teman. Teman-teman coba seperti apapun nggak akan bisa dipasifkan. Kenapa? Karena setelahnya fail, itu verb 2 ya, failnya teman-teman, itu nggak ada objeknya, adanya keterangan. Nah, keterangan dipindah ke depan nggak bisa jadi subjek. Alasannya seperti itu, teman-teman. Kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif, tidak memiliki bentuk to be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, secara teori materi kita sudah selesai. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh soal. Silahkan teman-teman. Izin Mas mau tanya. Izin Mister Boleh? mau tanya. Nggak apa-apa, silahkan. Itu happens, itu kan sering dengar juga gitu, kayak terjadi kan ya, kalau kita Betul. artikan secara di bahasa Indonesia gitu. Apakah itu juga termasuk ke dalam kata yang tidak Intransitif. Iya, yang tidak yes, butuh objek. seperti Oke. itu. Atau kita buktikan aja. Karena kan sebenarnya happen itu kan sinonim dari kata occur ya. Dia sinonim, teman-teman. Cuman bedanya untuk akademik atau apa ya, writing lah. Untuk yang lebih formal, itu nanti apa namanya, kita lebih pakai occur. Tapi kemarin ternyata waktu terakhir saya tes happen juga keluar, teman-teman. Setelah sekian lama saya tidak menemukan kata happen, ternyata terakhir saya tes happen keluar. Jadi ternyata tidak selalu occur yang dipakai, tapi happen juga. Sorry, layar teman-teman belum pindah ya, sebentar teman-teman. Saya arahkan ke kamus. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Sudah. Sudah ya, oke, baik. Thank you teman-teman. Kita cari kata happen. Apakah dia transitif atau intransitif? Nah, happen itu setelahnya nggak ada angkanya. Artinya happen ini hanya memiliki satu kelas kata, yaitu kata kerja atau verb. Kalau teman-teman lihat setelahnya, itu ada keterangan intransitif. Yang mana intransitif itu artinya tidak membutuhkan objek. Atau kita coba cek di contoh kalimatnya. Nah, kita cari yang kalimat positif aja ya, teman-teman. Karena kalau kalimat tanya, itu nggak keluar di soal structure TOEFL. Jadi kita pakai contoh yang kalimat positif aja. Itu kalau kita lihat, it's impossible to predict what will happen next. Setelah kata happen, itu tidak ada kata benda atau kata ganti sebagai objeknya. Adanya keterangan, teman-teman. Next di sini kelas katanya adalah keterangan. Contoh lagi, something terrible has happened. Sesuatu yang buruk telah terjadi.
Nah, setelah kata happen, kalau teman-teman lihat itu langsung titik. Bukan ada objeknya enggak? Seperti itu. Kalau kalau ada objeknya misalnya kata selain produce apa ya, teman-teman? Misalnya ini need misalnya ya. Need yang kata kerja kita cari. Coba teman-teman. Nah, need yang kata kerja atau verb itu dia ada banyak arti ya sebenarnya. Nah, tapi di situ dijelaskan dia adalah transitif, teman-teman. Artinya to have something. Jadi untuk berada dalam keadaan untuk atau harus memiliki sesuatu atau seseorang. Karena kamu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa orang itu atau tanpa benda itu. Gitu ya. Artinya membutuhkan lah intinya gitu. Nah, kalau kita lihat di contoh kalimat, kata need itu pasti setelahnya ada kata bendanya kalau dia aktif ya. Contoh teman-teman. You don't really need a car. Kamu tidak benar-benar membutuhkan sebuah mobil. Ini kalau a car-nya kita hilangkan, nanti kalimatnya nggak selesai. Kamu tidak benar-benar membutuhkan. Membutuhkan apa gitu ya. Jadi harus lengkap. Membutuhkan mobil, membutuhkan bolpen, dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Gimana? Apakah menjawab? Jadi jawabannya adalah happen itu termasuk ke dalam kata kerja yang tidak bisa pasif. Atau dia tidak butuh objek. Seperti itu, Mas. Oke, menyambung tidak bisa dijadikan pasif gitu. Berarti ketika kita menuliskan tentang happen gitu terjadi, nggak perlu auxiliary ya untuk menyatakan bahwa dia itu pasif gitu. Kayak misalnya kalau kita ngomongin soal need gitu kan berarti kan is need or are need kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk happen or occur itu berarti kita nggak usah pakai auxiliary untuk pasifnya atau bagaimana? Oke, hati-hati teman-teman. Auxiliary itu bukan cuma to be, Miss. Tadi kan saya sampaikan gini. Pasif itu rumusnya cuma 2, teman-teman. Kalau ketika dia menjadi predikat, rumusnya adalah to be yang diikuti verb 3. Nah, auxiliary verb kan? Ya kan, teman-teman? To be diikuti verb 3. Kalau dia bukan predikat, verb 3 aja. Jangan dikasih to be sebelumnya. Nah, tapi auxiliary itu bukan cuma to be. Auxiliary itu ada 4, teman-teman. Yang pertama dari keluarganya do. Nah, gandengan dari auxiliary do itu adalah verb 1, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada do setelahnya verb SIS di soal, itu salah. Maksudnya itu bukan gandeng, itu 2 predikat yang terpisah, bukan jadi 1. Kemudian selain do, keluarganya do itu ada 3 ya, yaitu do, does, did. Atau gini deh, karena materi ini sebenarnya adalah materi kita hari ke-7, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Gini-gini, sebentar. Jadi auxiliary itu bukan cuma to be, ya. Auxiliary itu ada 4. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, sama did. Yang mana nanti verb setelahnya harus verb 1. Atau verb asli. Contohnya, saya tidak tahu. I do not know. Dia tidak tahu. She does not know. Bukan she does not knows ya. Atau she does not knowing. Nggak bisa teman-teman. Jadi she does not know. Balik ke verb 1. Contohnya lagi, she did not know. Dia tidak tahu, misalkan yesterday, dia tidak mengetahui itu kemarin. She did not know it yesterday, misalnya, teman-teman. Jadi nggak bisa verb 2 karena sudah ada did. Seperti itu. Kemudian keluarga kedua itu adalah dari keluarganya to be. Keluarganya to be ini lumayan banyak ya. Ada is, ada am, tapi di TOEFL tidak akan pernah teman-teman menemukan am di structure ya, structure TOEFL. Nggak pernah teman-teman menemukan am. Kemudian ada are, kalau lampau ya was dan were. Nah, ini dulu teman-teman. Sementara to be itu ini dulu. Sebenarnya ada lagi, tapi yang perlu teman-teman ketahui dulu yang ini. Karena yang akan kita pakai ke depan sementara itu yang ini. Kemudian nanti to be itu, verb setelahnya boleh 2. Boleh verb ing, itu aktif ya. Boleh juga verb 3, nanti pasif. To be verb 3 itu pasif. Oke? Selain to be verb 3, kalau di predikat semuanya aktif. Nah, ada juga auxiliary have, teman-teman. Artinya sudah. Dia ada 3 keluarga, 3 anggota, yaitu have, kemudian has, dan juga had. Nah, kemudian auxiliary have ini, verb gandengannya ada verb setelahnya adalah verb 3, ya. Dan yang terakhir itu ada auxiliary namanya modal auxiliary. Ini paling banyak, teman-teman. Ada will, ada shall, ada can, ada may, ada must, ada must, ada might. Nah, kemudian yang old itu, teman-teman, ada could, kemudian would,
dan juga should. Nah, sebenarnya masih ada lagi, tapi nanti kita bahas di hari ke-7 ya. Intinya kalau ada will sampai should itu nanti verb setelahnya harus verb 1. Nah, seperti ini. Jadi auxiliary itu bukan cuma to be ya. Jadi kalau misalkan Miss bertanya, apakah sebelumnya happen itu boleh ada auxiliary? Nah, kita bisa langsung lihat di contohnya. Something terrible has happened. Itu adalah auxiliary ketemu dengan kata gandengannya yaitu verb 3. Have ketemu verb 3 itu aktif tapi ya. Yang pasif itu cuma to be yang ketemu verb 3. Dan has itu bukan keluarganya to be. Seperti itu. Gimana Miss? Apakah menjawab? Oke, sementara itu nanti dilihat di pertemuan ke-7. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti juga mungkin teman ini gini ya, kalau nanti setelah kelas, saya harap kalau ada waktu luang sambil ditonton lagi videonya untuk mengambil catatan. Karena ternyata ini ada salah prediksi saya, teman-teman. Harusnya auxiliary ini dijelaskan di awal, tapi karena menurut saya masih lebih nyambung di chapter ke-7, tapi ternyata keluar gitu ya. Jadi nanti saya rombak lagi PPT saya untuk periode-periode berikutnya, seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan sebelum kita lanjut ke contoh soal. Sepertinya aman ya. Baik, kalau gitu kita ke contoh soal, teman-teman. Caranya sama. Seperti biasa saya akan selalu tanya teman-teman, apakah ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada di kata apa, teman-teman? Was. Oke, good. Ada di kata, maaf teman-teman, ada di kata was ya. Berarti ini predikat, subjeknya adalah Leonardo da Vinci, itu nama ya, nama orang. Kemudian apakah ada predikat lagi di soal? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Nggak ada Misalkan kayaknya. nggak ada ya, betul. Nggak ada predikat lagi selain was di soal. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Apakah ada conjunction atau kata hubung yang menghubungkan dua subjek, dua predikat di soal? Kalau ada yang mana? And. Hati-hati teman-teman. Masih ingat caranya membedakan fanboys yang mana dia menghubungkan dua subjek dan dua predikat dengan yang tidak, itu bagaimana? Ada yang masih ingat? Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Jadi kalau menemukan conjunction fanboys, jangan selalu dianggap dia conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, gimana kita membedakan fanboys yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat dengan yang dia itu hanya menghubungkan paralel saja? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang masih ingat? Oke, nah kalau nggak saya ingat berarti tugas saya teman-teman. Baik, jadi fanboys kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, itu wajib ada satu koma di sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak ada satu koma seperti ini, jangan dianggap conjunction ya, karena dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan paralel saja. Jadi and di sini ataupun and di sini itu hanya menghubungkan dua teman-teman. And yang di sini itu menghubungkan artis sama engineers. And yang di sini itu menghubungkan war machines and fortifications. Cuma dua itu. Dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena nggak ada koma di sebelumnya. Nah, artinya di soal ini kita tidak memiliki conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi teman-teman tahu kan kalau nyoba salah nggak apa-apa teman-teman. Karena dari situlah tugas saya nanti meluruskan pemahaman teman-teman. Seperti itu. Yang dicoba dulu gitu ya. Nah, berarti di sini kita sudah lengkap tuh. Subjek predikat kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan kalimatnya. Nah, kalau kita cek di pilihan ganda A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja employ. Nah, employ itu artinya sama dengan hire, teman-teman. Yaitu mempekerjakan. Mempekerjakan. Nah, mempekerjakan ya artinya
Pertanyaan saya ke teman-teman, yang alfa itu bisa nggak sih kita masukkan ke titik-titik, teman-teman? Jangan takut salah. Boleh nggak kita masukkan auxiliary verb ke dalam titik-titik di situ? Masih ingat auxiliary verb itu di kalimat fungsinya sebagai apa? Predikat. Predikat, that's right. Nah, saya kembalikan lagi ke soal yang tadi. Boleh nggak di titik-titik kita masukkan predikat lagi? Tidak bisa karena Tidak. sudah Betul, Conjunction. tidak bisa karena tidak ada conjunction. Ya, teman-teman. Kalau kita mau masukkan predikat lagi, harus ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, alpha nggak bisa. Oke. Nah, kalau yang Bravo itu conjunction, teman-teman. Ada conjunction, tapi subjek predikatnya nanti cuma satu. Otomatis Bravo kita hapus ya. Nah, sekarang tinggal yang Charlie sama Delta. Oke. Yang Charlie itu to verb 1. To verb 1 itu bukan predikat. Kalau kita masukkan ke titik-titik, itu masih mungkin bisa secara bentuk, teman-teman. Nah, masalahnya yang Delta. Yang Delta itu ada verb yang akhirannya ed. Untuk mengetahui verb ini apakah dia verb 2 atau verb 3, apakah predikat. Kan kalau verb 2 kan predikat, teman-teman. Nggak bisa dia dimasukkan ke sini kalau predikat. Nah, tapi kalau dia verb 3, itu bukan predikat. Yang berdiri sendiri seperti ini ya. Itu nanti bisa dimasukkan ke situ, ke titik-titik di sini. Oke, nah untuk mengetahui apakah employee ini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti verb satunya. Nah, employee tadi artinya mempekerjakan. Mempekerjakan itu butuh objek nggak, teman-teman? Kalimat ini Butuh. sudah butuh ya? Butuh. That's right. Setelahnya employed itu harus ada kata benda atau kata ganti sebagai objeknya. Karena kita nggak mungkin hanya bilang pabrik itu mempekerjakan, kan nggak enak. Maksudnya sih, misalnya pabrik itu mempekerjakan 5.000 karyawan atau 5.000 orang. Nah, itu kan objeknya 5.000 orang. Seperti itu, ya. Nah, kita lihat aja setelahnya titik-titik. Kalau employee nanti kita masukkan ke titik-titik itu setelahnya ada objeknya nggak? Pertanyaan saya ke teman-teman. Setelah titik-titik itu ada objek nggak, teman-teman? Nggak ada, lebih ke keterangan kayaknya. Betul. Jadi to itu preposisi, teman-teman ya. Nah, to itu bisa diikuti verb 1. Satu-satunya preposisi yang bisa diikuti verb 1 itu hanya kata to. Nah, tapi apapun preposisinya itu nanti akan membuat keterangan. Keterangan tidak bisa menjadi objek. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok setelahnya nggak ada objeknya, berarti itu bukan aktif tapi pasif. Sama kayak kita bilang misalnya dengan kata kerja membutuhkan, teman-teman. Contoh aja ya, sebentar. Jadi ini analoginya itu gini. Misalnya ada kata kerja membutuhkan. Membutuhkan kan butuh objek yang need tadi ya. Dua kalimat ini misalnya saya, sorry teman-teman, saya sedang membutuhkan sebuah bolpen misalnya. Ballpoint gitu ya. Kalimat kedua berbunyi, saya sedang membutuhkan. Nah, kira-kira enak yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bisa Yang dipahami. atas. Yang atas ya, karena dia sudah selesai informasinya. Membutuhkan butuh objek dan di situ ada objeknya. Nah, kalau yang bawah supaya kalimatnya benar, teman-teman, supaya setelahnya butuhkan itu bisa titik, itu maka harus dipasifkan. Jadinya saya sedang dibutuhkan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan setelahnya pasti bukan misalnya nih, dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan kapan? Nah, dibutuhkan di mana? Nah, itu kapan, di mana, oleh siapa itu bukan menanyakan objek, tapi itu menanyakan keterangan. Ya, ada namanya keterangan pelaku atau kalau dalam bahasa Inggris namanya adverb of agent, teman-teman. Ada keterangan tempat, keterangan cara, keterangan itu banyak. Intinya setelahnya nanti nggak boleh diisi oleh kata benda atau kata ganti. Pasti kalau mau dilanjutkan dibutuhkan di divisi misalnya ya, di divisi intelligence misalnya. Nah, di divisi intel itu bukan objek, dia adalah keterangan tempat. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi setelahnya nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Nah, caranya menganalisa seperti itu.
Nah, berarti di sini employed ini bukan verb 2, tapi dia adalah verb 3. Karena setelahnya nggak ada objeknya, padahal verb 1-nya butuh objek. Ini artinya dipekerjakan. Nah, ya udah berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Yang Charlie salah. Ada yang tahu Charlie yang salah? Salahnya kenapa, teman-teman? Bukan untuk pasif ya, Kak? Ya, betul. Yang Charlie ini bukan pasif. Kalau kata kerja yang butuh objek dan dia itu aktif, alias bukan pasif tadi, maka setelahnya harus ada apa? Objek. Betul. Jadi setelahnya harus ada objek. Jadi kalau to employ, kita masukkan ke titik-titik di sini, teman-teman. Kita nanti masih kehilangan objeknya karena dia aktif, bukan pasif. Rumusnya pasif itu cuma 2. Verb 3 yang berdiri sendiri seperti ini atau to be verb 3. Seperti itu. Selain verb 3 yang berdiri sendiri dan to be verb 3, semuanya artinya aktif. Ya, karena pasif rumusnya cuma 2 ini, teman-teman. Oke, jadi jawabannya delta nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman-seniman dan insinyur ya. Seniman-seniman dan insinyur-insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng untuk kampanye militer di masanya. Seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, apakah ada predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Use. Ya, betul. Ada kata use, itu verb 1. Yang mana dia fungsinya adalah sebagai predikat. Subjeknya adalah molecular biologists. Ya, teman-teman. Pertanyaan saya lagi, apakah ada predikat lagi di soal selain use? Belum ada. Nggak ada ya, that's right. Apakah ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman? Tidak ada. Nggak ada juga, betul. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap, ya. Nah, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja study. Nah, study itu kalau di soal TOEFL bukan belajar ya, teman-teman. Karena nggak mungkin ada orang cerita belajar atau sedang belajar gitu. Pasti study di sini artinya meneliti, ya meneliti gitu ya, atau mempelajari. Jadi study kalau di soal TOEFL, karena sebentar teman-teman, saya tulis pakai ini aja, ya lebih gampang. Study itu artinya meneliti atau mempelajari. Butuh objek nggak teman-teman? Study mempelajari atau meneliti itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh ya, that's right. Nah berarti di setelahnya study kalau dia bukan verb 3 maka harus ada objeknya. Kalau verb 3 jangan dikasih objek seperti itu. Mari kita cek teman-teman. Tadi kan subjek predikat sudah ada ya. Ini subjek, ini predikat. Nah yang alpha to verb 1 itu bisa nggak kalau kita masukkan titik-titik? Tidak. Alasannya? Atau gini deh, kita analisa dulu. To study itu bisa jadi predikat nggak teman-teman? Tidak. Tidak. Tidak ya. Betul, karena dia to verb 1. Jadi dia bukan predikat. Dan memang kita tidak butuh predikat, ya kan? Karena sudah ada predikat di soal, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kita nggak boleh masukkan predikat lagi. To verb 1 bukan predikat. Pertanyaan saya lagi, to verb 1 itu aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Aktif ya, yang mana dia membutuhkan objek. Artinya setelahnya harus ada objeknya. Setelah titik-titik itu ada kata genetics. Dia adalah kata benda. Nah, kata benda jatuh setelah kata kerja, maka bisa jadi objek. Nah, jadi kemungkinan yang alfa ini bisa jadi jawaban, teman-teman. Kita tahan dulu tapi ya, jangan buru-buru. Nah, kalau yang bravo, apakah dia verb 2 atau verb 3 itu sebenarnya langsung bisa kita ketahui dari posisinya. Oke. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Yang bravo itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 3. Verb 2. apa bedanya verb 2 sama verb 3 tadi, teman-teman? Sambil kita ini ya, review. Ada yang masih ingat? Bedanya verb 2 sama objek. betul, Ini verb 3 itu tidak butuh objek, teman-teman. Ya, karena kalau sudah dipasifkan jangan dikasih objek. Kalau verb 2 itu nanti dia setelahnya dikasih objek kalau dia butuh objek. Karena study ini kan butuh objek, meneliti dan mempelajari kan butuh objek.
Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Pasif tidak boleh punya objek, teman-teman, ya. Berarti ini bukan verb 3 tapi verb 2, teman-teman. Oke. Nah, verb 2 itu fungsinya sebagai predikat. Kita nggak boleh memasukkan predikat di paling awal kalimat, ya. Dan juga kalau mau kita masukkan predikat lagi harusnya ada ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, ya kan? Tapi di soal nggak ada, di pilihan Bravo nggak ada, artinya Bravo salah, tidak bisa jadi jawaban, teman-teman. Oke. Nah, yang Charlie jelas verb SIS. Verb SIS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat dan dia aktif, ya. Predikat kita tidak bisa masukkan predikat di awal kalimat, teman-teman. Nah, kalau yang delta tadinya itu kata benda, itu bukan kata kerja, teman-teman. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata, teman-teman. Yang pertama adalah verb, itu pun yang verb transitif atau verb yang butuh objek, ya. Atau istilahnya tadi transitif. Nah, ada lagi satu kelas kata yang harus ada objeknya, yaitu preposition. Nah, berarti yang delta ini nggak bisa karena dia kata benda, teman-teman. Kalau ada the-nya itu pasti kata benda. Ya, jadi the study itu penelitian. Artinya penelitian nggak bisa punya objek. Nah, fix berarti jawabannya tinggal yang alfa. Nanti kalau kita artikan, untuk mempelajari genetik atau untuk meneliti genetik, para biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisis. Seperti itu. Oke. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada, di kata apa? Nggak ada, Kak. Are you sure? Saya menemukan ada predikat di situ. Ya, betul. Ada kata supports di situ, teman-teman. Itu verb SIS. Verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat, ya. Nah, subjeknya yang mana? Ada yang tahu? Consuming foods. Consuming foods. That's right. Ini adalah gerund, ya. Jadi kalau gerund atau kata kerja yang dirubah menjadi kata benda, bentuknya verb ing, teman-teman. Nanti artinya ya mengkonsumsi makanan. Sama kayak kita membaca adalah hobiku. Itu kalau ditranslate, reading is my hobby, bukan reading are my hobby, ya. Misalkan reading books, membaca buku adalah hobiku. Reading books is my hobby, bukan reading books are my hobby, bukan, teman-teman. Karena action itu nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, dianggap satu. Seperti itu. Nah, intinya, kalau lebih duluan Kak mendaftar nanti. sorry, gimana, Miss? Oh, bukan ya, saya kira ingin bertanya. Nanti kalau teman-teman mau tanya bisa resign, ya. Baik, saya ulangi lagi, di situ sudah ada subjek, sudah ada predikat, tapi nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap, ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada kata kerja contain yang artinya mengandung, teman-teman. Oke, nah mengandung itu butuh objek, jelas ya. Mengandung itu butuh objek, kita nggak bisa hanya bilang tepung mengandung, terus dikasih titik, pasti kalimatnya nggak lengkap. Seperti itu. Jadi mengandung itu butuh objek, ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu memang ada objeknya. Artinya kita butuh konten yang aktif, bukan yang pasif, karena ada objeknya, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang alfa itu verb SIS. Verb SIS hanya bisa menjadi predikat, walaupun dia aktif, tapi kalau predikat itu salah, karena nggak ada conjunction. Kita nggak bisa memasukkan yang alfa karena nanti predikatnya double, teman-teman. Ya, nanti kita butuh conjunction jadinya. Nah, kalau yang Bravo karena dia ada objeknya, kalau ditaruh di titik-titik nanti kan content di sini punya objek, teman-teman. Berarti ini verb 2 bukan verb 3. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ya kan? Bravo nggak bisa, teman-teman, karena nanti predikatnya double. Oke. Nah, kalau ini verb ing. Verb ing ini tidak bisa jadi predikat dan dia aktif, ya kan? Jadi kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Kalau yang delta salah karena dia ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Kalau ada dua subjek, dua predikat, kita butuh satu conjunction. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan,
mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, jadi verb ing itu fungsinya ada dua. Di sini kita lihat, teman-teman. Fungsi verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu ada dua. Yang pertama, yang depan ini dia sebagai kata benda, teman-teman. Jadi verb ing-nya di sini dia menjadi kata benda namanya gerund. Istilahnya di sekolah dulu, sebentar, sorry. Saya tulis pakai ini aja. Jadi gerund karena istilah ya. Gerund itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja. Wujudnya adalah verb ing. Jadi kalau ada kata kerja tapi tempatnya di subjek atau objek. Contohnya, membaca adalah hobiku. Reading is my hobby. Saya suka membaca. I like reading. Seperti itu. Nah, itu gerund, teman-teman. Fungsinya sebagai subjek dan objek. Nah, ada juga containing di sini, verb ing juga ya, teman-teman. Tapi fungsinya bukan sebagai kata benda. Karena ada dua kata benda nggak jelas. Nanti kata benda yang satunya fungsinya sebagai apa. Nah, verb ing yang kedua ini, containing healthy fats di sini, dia menjelaskan kata benda foods. Kelas kata yang mensifati benda itu adalah kata sifat. Jadi containing verb ing itu juga bisa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Namanya atau istilahnya di grammar itu adalah present participle. Nanti artinya yang teman-teman. Hanya nama ya, sebenarnya nama itu menurut saya nggak terlalu penting. Yang penting teman-teman tahu itu adalah kata benda sama kata sifat fungsinya beda. Kalau kata benda itu fungsinya adalah subjek dan objek, kalau kata sifat fungsinya menjelaskan benda. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, sebentar saya unmute dulu. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman nih. Silakan. Sir, anaknya mau Oh iya, bertanya. boleh. Verb yang butuh objek tuh berarti sudah otomatis verb itu tidak butuh objek. Maksudnya Mister, verb yang butuh objek itu berarti otomatis tidak butuh Jadi objek, maksudnya gimana? bisa nggak apakah bisa kita mengelompokkan sebuah verb itu bahwa verb A, B, C, D ini adalah verb yang butuh objek Oke, dan betul, bisa. begitu juga sebaliknya untuk verb yang tidak butuh objek. Bisa, Mister. Jadi memang contohnya tadi ya, occur itu dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek, sama kayak happen itu sinonim teman-teman. Ya, sebaliknya kata kerja produce yang artinya menghasilkan atau membuat, dia akan butuh objek. Seperti itu, Mister. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa mengkategorikan kata kerja itu ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek? Jawabannya bisa, Mister. Thank you, sir. Alright. Nah, itu nanti gini, karena kata kerja itu ada banyak banget ya, teman-teman di kamus, yang mana saya sendiri juga belum banyak mengelisnya itu belum banyak. Nanti teman-teman akan memperkaya vocab teman-teman melalui sering-sering latihan. Nanti kalau dapat vocab baru tolong ditulis, teman-teman. Ya, kalau nggak ditulis nanti trust me, you lose it. Kalian akan kehilangan vocab itu. Seperti itu. Aman ya, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita coba deh ke latihan soal. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Delta. Oke, antara Bravo dan Delta, mari kita cek teman-teman. Sorry, nggak ada yang jawab Bravo ya, maaf. Tadi saya salah lihat berarti teman-teman. Baik, antara Delta. Semuanya menjawab Delta berarti bukan antara ya. Seperti biasa cari subjeknya dulu. Cari predikat dulu maksud saya. Di situ ada was adapted. Subjeknya adalah judul lagu ini ya. Carry Me Back to Old Virginia. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. As di sini dia preposisi, teman-teman. Artinya sebagai, bukan ketika. Kalau ketika, dia conjunction. Kalau as artinya sebagai, itu preposisi.
Gitu ya. Nah, gimana setelah kita tahu itu preposisi? Nah, kan setelahnya nggak ada subjek predikat. Nggak mungkin ini conjunction, teman-teman. Oke. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja write, artinya menulis. Menulis itu butuh objek ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang alfa itu udah pasti salah. Yang saya sampaikan tadi, ada dua alasan kenapa alfa salah. Yang pertama, kita tidak butuh auxiliary verb ya sebagai predikat. Karena nanti double predikat, nggak ada conjunction kok dimasukkan predikat lagi, seperti itu. Yang kedua, alasan salahnya adalah predikat itu tidak boleh ditaruh di awal kalimat, teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL, ya, yang alfa nggak bisa. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh predikat, jangan dipilih, teman-teman. Oke, pasti salah seperti itu. Kemudian yang Bravo di situ ada subjek, ada predikat, tapi tidak ada conjunction kan tadi. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi kalau tidak ada conjunction. Nah, yang Charlie sama kayak yang Bravo, ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nice. Nanti kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Oke, nice. Lanjut ke nomor 2, teman-teman. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa. Kita belajar. Salah itu wajar ya. Baik, ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie. Ada juga Bravo. Ada juga Delta. Lengkap ya teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek deh. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada is. Subjeknya Indian Summer. Ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kita nggak butuh lagi subjek predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja occur yang mana dia adalah artinya terjadi. Occur tadi yang saya pakai salah satu contoh tadi ya, teman-teman. Dari kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi setelahnya memang dia tidak boleh ada kata benda atau kata ganti sebagai objek. Kalau teman-teman menemukan ada kata ganti atau kata benda setelahnya occur, berarti itu adalah subjeknya, teman-teman. Itu materi kita besok tentang pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek gitu ya. Intinya kita nggak bisa mempasifkan occur. Kalau teman-teman menemukan verb akhirannya ed, occur ini, itu pasti verb 2, bukan verb 3. Oke, dan ketika dia berdiri sendiri maksud saya, contohnya yang alpha. Yang alpha, occur di situ bukan verb 3, teman-teman. Karena occur itu kata kerja yang tidak butuh objek, tidak bisa dipasifkan, alias tidak memiliki bentuk to be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, kalau kita masukkan verb 2, nanti predikatnya double. Sedangkan di situ tidak ada conjunction, alpha nggak bisa. Oke, kalau yang Bravo occurring, nah dia kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia memang aktif, jadi kemungkinan Bravo bisa ya. Kalau yang Charlie nggak bisa karena itu predikat verb SES, teman-teman. Verb SES hanya bisa menjadi predikat ya. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, Delta nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang Bravo tadi. Nah nanti kalau dibaca, nanti kalau diartikan, musim panas suku Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor 3. Monggo teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, Delta,
Ada juga alfa. Oke, lengkap ya berarti A, B, C, D. Kalau gitu kita cek bareng. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada lay, verb 1 ya. Subjeknya adalah some snakes. Nah, kemudian ada fanboys yang sebelumnya ada koma satunya. Nah, ini adalah ciri-ciri ketika fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Setelahnya ada kata ganti others, itu pronoun sebagai subjeknya ya. Kemudian, nah tapi tidak ada predikat. Berarti di situ kita membutuhkan kata kerja sebagai predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Otomatis alfa salah ya, karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Bravo juga sama, salah ya teman-teman. Karena di situ verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi kita butuh predikat. Yang bisa jadi predikat cuma Charlie atau Delta. Bedanya apa? Bedanya yang Charlie itu aktif, yang Delta itu pasif. Untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita lihat aja teman-teman di soal setelahnya titik-titik ada objek atau tidak. Kalau ada objeknya kita butuh yang aktif, kalau misalkan nggak ada objeknya kita butuh yang pasif. Ya. Nah setelahnya titik-titik ada kata benda birth. Birth itu kata benda, boleh teman-teman cek di kamus. Oke, kata benda yang jatuh setelahnya kata kerja itu adalah objek. Kalau ada objeknya berarti kita butuh yang aktif bukan yang pasif. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau diartikan beberapa jenis ular itu bertelur, tapi beberapa yang lain itu melahirkan anak yang hidup atau anak yang sehat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada is overheated, subjeknya it, ada conjunction when di situ. Artinya di sebelumnya tadi itu harusnya ada predikat juga. Nah, itu sudah ada subjeknya an elephant. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Alfa otomatis salah ya teman-teman karena verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo ada predikat verb 1 tapi ada subjek lagi, double subjek nanti. Kalau yang Charlie ada predikat verb SES yang mana dia adalah aktif ya dan dia punya objek karena flap ini artinya mengepak-kepakkan, dia butuh objek teman-teman. Ya kan? Jadi kemungkinan Charlie bisa. Nah, kalau yang delta flap di sini dia verb 3, bukan verb 2. Dari mana kita bisa tahu? Karena flap itu kata kerja yang butuh objek. Kalau kata kerja itu butuh objek, tapi setelahnya nggak ada objeknya, berarti itu dipasifkan. Dia bukan artinya mengepak-ngepakkan, tapi dikepak-kepakkan. Ya, nah kalau pasif berarti ini verb 3, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya adalah predikat. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau diartikan, seekor gajah mengepak-kepakkan telinganya dengan hebat gitu ya, ketika dia kepanasan. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 5, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Oke, ada jawaban Charlie atau Delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Kemudian ada conjunction although di situ. Artinya kita butuh satu subjek predikat lagi. Setelah koma itu ada subjek only 7 of her poems. Hanya 7 dari puisi-puisinya. Nah, belum ada predikat, nabrak conjunction lagi, teman-teman.
subjeknya she, predikatnya was. Nah, berarti di sini kita butuh predikat dari subjek only 7 of her poems. Artinya alfa salah ya, teman-teman, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, sedangkan kita di soal butuh predikat. Ya kan? Nah, kalau yang Bravo bisa jadi predikat karena dia auxiliary verb, Charlie juga sama, itu bisa jadi predikat auxiliary verb. Nah, kalau yang Delta, kalau dia verb 2 bisa jadi predikat, kalau dia verb 3 tidak bisa jadi predikat. Nah, untuk mengetahui apakah publish di sini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb 1 artinya apa. Karena kata kerja secara arti itu ada dua, teman-teman. Butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, publish itu artinya adalah menerbitkan atau mempublikasikan. Yang mana menerbitkan atau mempublikasikan itu dia butuh objek ya. Nggak mungkin kita bilang ke orang, saya telah mempublikasikan. Atau saya telah menerbitkan. Nah, pasti orangnya tanya, menerbitkan apa? Buku kah? Jurnal kah? Dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti menerbitkan butuh objek. Kita lihat setelahnya ada objeknya enggak? Ternyata enggak ada. Dia langsung nabrak conjunction, teman-teman. Ya, berarti ini bukan menerbitkan, tapi yang diterbitkan. Ini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi kita butuh predikat. Ya, jadi tinggal Bravo sama Charlie, teman-teman. Bedanya kalau yang Bravo itu aktif karena have verb 3 ya. Kalau yang Charlie itu pasif karena be verb 3. Yang Bravo itu artinya telah mempublikasikan. Kalau yang Charlie artinya dipublikasikan. Nah, untuk mengetahui butuhnya yang Bravo atau yang Charlie, kita cek lagi ada objeknya nggak tadi. Ternyata nggak ada, teman-teman. Berarti kalau ada kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Nah, jawabannya Charlie ya. Kalau yang Bravo nanti kita jadi butuh objek. Nggak enak kalau kita bilang, meskipun Emily Dickinson adalah seorang pujangga Amerika yang terkenal saat ini, hanya 7 dari puisi-puisinya telah mempublikasikan ketika dia masih hidup. Nah, masa puisi mempublikasikan? Yang benar adalah, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang saat ini dikenal baik, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke number 6. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, ada juga Bravo, ada juga Delta. Oke, kita cek ya. Dicari predikat dulu di soal, seperti biasa. Di situ ada verb 2 yaitu became. Subjeknya adalah Pearl S. Buck. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan kalimatnya. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja receive, artinya menerima. Nah, menerima itu butuh objek ya. Nah, kalau kita di situ ada objeknya di setelah titik-titik, teman-teman. Berarti kita butuhnya yang aktif. Kalau misalkan aktifnya itu predikat harus ada conjunction. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada yang punya conjunction, teman-teman. Jadi cari yang receive aktif tapi tidak bisa jadi predikat. Jadi antara to verb 1 atau verb ing. Nah, di pilihan ganda, verb ing nggak ada. Adanya to verb 1. Karena kata kerja yang tidak bisa jadi predikat kan cuma 3, teman-teman. Yaitu verb 3, verb ing, dan to verb 1. Di sini kita nggak bisa masukkan verb 3 karena dia punya objek. Ya kan? Dan verb 3 itu pasif. Nah, berarti kita hanya butuh yang aktif saja di sini. Jadi tinggal verb ing atau atau to verb 1 pilihannya. Nah, verb ing di soal nggak ada, adanya cuma to verb 1. Ya udah, berarti jawabannya yang itu, teman-teman. Yang alpha receive di sini dia verb 2. Kita nggak bisa memasukkan verb 2 di sini karena nanti predikatnya double. Predikatnya double karena verb 2 fungsinya hanya bisa jadi predikat. Beda dari verb 3. Kalau verb 3 berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat, itu kebalikannya. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo,
verb 1 itu tidak bisa jadi predikat dan dia aktif, butuh objek. Setelahnya memang ada objeknya. Kemungkinan Bravo bisa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau yang Charlie salah karena subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Delta juga ada predikat lagi, nggak ada conjunction subjeknya, nggak bisa. Jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, jangan takut beda. Ada jawaban Bravo, Charlie, juga Delta ya. Antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek teman-teman. Dicari dulu predikatnya, seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada predikat teman-teman. Artinya di sini kita butuh predikat. Subjeknya si Dennis Chavez. Dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Fix kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang predikat saja. Alpha ya salah ya teman-teman, otomatis karena dia ada conjunction. Charlie juga salah karena ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction ketika nanti subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Apalagi kedua conjunction di pilihan ganda itu termasuk ke conjunction yang menghubungkan dua SP, subjek predikat. Jadi pilihannya hanya antara Bravo atau Delta gitu ya. Nah, kalau yang Delta ini udah pasti dia adalah predikat. Kita cek dulu yang Bravo, apakah dia verb 2 atau verb 3. Kalau ini verb 2 berarti predikat, kalau verb 3 itu bukan. Nah, cara mengetahui elect di sini adalah elected di sini apakah verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb 1-nya, teman-teman. Verb 1-nya elect artinya adalah memilih. Yang mana memilih itu butuh objek, ya, memilih apa atau memilih siapa. Seperti itu. Nah, karena setelah titik-titik kok nggak ada objeknya, kalau ada kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya, berarti itu dipasifkan. Berarti ini verb 3, teman-teman, bukan verb 2. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico dipilih ke kursi DPR di tahun 1938 dan ke kursi Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di sini harus diisi predikat. Subjeknya experiments ya. Berarti kalimat sudah kehilangan subjek saja, kehilangan predikat saja maksud saya. Nah, cari ABCD yang bisa jadi predikat, yang alpha bisa jadi predikat, Bravo bisa jadi predikat, Charlie bisa jadi predikat, Delta yang nggak bisa, teman-teman. Yang Delta ini diawali oleh verb ing. Verb ing itu kalau sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Ya. Sedangkan di titik-titik kita butuh predikat. Nah, kita lihat bedanya apa alpha, Bravo, Charlie. Alpha itu berakhiran dengan verb ing, Bravo juga verb ing, Charlie berakhiran dengan, nah karena ada to be di sini ya teman-teman. Ini berarti verb 3. Oke. Dan juga gini, verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat tadi ya yang ketika saya menjelaskan auxiliary tadi, atau nanti teman-teman boleh dicek setelah kelas, boleh sambil nonton videonya nanti, kan tadi ada yang salah satu dari teman-teman yang menanyakan auxiliary tadi. Nah, auxiliary itu tidak ada yang gandeng dengan verb 2.
Alias verb 2 itu nggak bisa gandeng sebelumnya dikasih auxiliary, nggak bisa teman-teman. Hanya bisa berdiri sendiri verb 2 itu. Oke, sama kayak verb SIS. Nah, selain verb 2 sama verb SIS bisa digandengin auxiliary di predikat. Nah, jadi bedanya Charlie, Alpha sama Bravo cuman ini aktif, ini pasif. Nah, kita butuh aktif atau pasif, kita lihat teman-teman. Di situ kata kerja yang dipakai adalah kata kerja conduct, artinya melakukan. Melakukan itu butuh objek ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang, saya ingin melakukan. Pasti harus ada objeknya. Misalnya, saya ingin melakukan itu. Saya ingin melakukan kejahatan misalnya. Saya ingin melakukan penelitian. Contohnya teman-teman. Nah, melakukan itu butuh objek, sedangkan di titik-titik setelahnya itu nggak ada objeknya. Dia langsung nabrak keterangan tempat. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, tapi nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Oke, cari yang to be verb 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ya. Kalau yang alpha bukan verb 3, tapi verb ing. Bravo juga sama, itu verb ing, teman-teman. Jadi nggak bisa. Nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi benda-benda yang bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, coba lagi ke nomor 9. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, sebisa teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo, kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada is called di situ teman-teman. Subjeknya yang belum ada ya. Karena raw materials di situ walaupun dia kata benda, karena dia jamak, itu nggak bisa karena predikatnya is. Kalau subjeknya jamak, predikatnya harusnya are. Nah, tapi soal nggak mungkin salah teman-teman karena yang bikin nanti asli orang sana gitu ya, asli orang Amerika. Nah, kata benda itu selain subjek fungsinya sebagai objek, berarti ini adalah objek dari sesuatu di sini teman-teman. Nah, di sini kita kan kehilangan yang namanya subjek tadi. Ya kan? Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Nah, kalau kita lihat di pilihan ABCD itu semuanya turunan dari kata kerja. Nah, kata kerja kalau mau ditempatkan di tempatnya kata benda, yaitu subjek atau objek, maka harus dirubah menjadi kata benda. Caranya merubah kata kerja menjadi kata benda itu adalah kita rubah menjadi verb ing, teman-teman. Ya. Nah, di pilihan ganda yang verb ing antara Bravo, sebenarnya Charlie itu juga verb ing, teman-teman, tapi dia pasif ya. Pasif tidak boleh punya objek. Jadi nggak bisa. Nah, yang delta itu juga verb ing. Alpha otomatis salah karena dia predikat ya. Jadi antara Bravo atau delta. Nah, bedanya yang delta ini salah karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau diartikan, merubah bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur atau proses manufaktur. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, nomor 10 terakhir ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng, oke? Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, antara alfa atau delta, kita cek bersama ya, seperti biasa. Dicari predikat dulu di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Oke, nah subjeknya di sini adalah kata ganti that, teman-teman. Oke, nah that itu bisa juga berarti itu.
Yang mana itu nanti bisa menjadi pronoun atau kata ganti. Contohnya, itu adalah buku saya. That is my book. Itu adalah kucing saya. That is my cat. Misalnya, that is my pen. That is my handphone. Jadi that itu bisa menjadi subjek. Dia bukan conjunction karena kalau itu kita anggap sebagai conjunction ada dua kesalahan. Yang pertama, ada koma sebelumnya. That itu teman-teman, entah itu yang artinya bahwa, entah itu yang artinya yang ya, itu nggak boleh sebelumnya ada komanya. Oke, dan juga kalau that itu kita anggap conjunction, nanti kita butuh dua subjek, dua predikat. Sedangkan di soal subjek predikat nggak ada maksudnya subjek predikat nanti nggak ada dua. Nggak ada sampai dua itu nggak ada di situ. Artinya that inilah subjeknya. Gitu ya. Nah, berarti kita tidak butuh predikat lagi karena di situ nggak ada conjunction, nggak butuh juga subjek di situ karena sudah ada subjek. Nggak ada conjunction, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pilihan ganda, itu semuanya turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan, teman-teman. Nah, berarti kalau kita masukkan kata kerja di sini, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie otomatis salah ya. Kita nggak butuh predikat lagi, nanti kita butuh conjunction. Predikat juga tidak boleh ditaruh di awal kalimat. Jadi antara alfa, bravo, atau delta maksud saya. Nah, tapi kita harus analisa dulu, teman-teman. Pastikan dulu, yang delta ini apakah dia verb 2 atau verb 3. Kalau dia verb 2 nggak bisa jadi jawaban. Kalau dia verb 3, nanti kemungkinan bisa jadi jawaban. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Ketahui dulu arti verb satunya atau kata dasarnya. Nah, compare itu artinya membandingkan. Kalau kita bilang ke orang nih misalnya, Pak, saya akan membandingkan. Terus kita diam. Pasti orangnya tanya, membandingkan apa? Atau membandingkan siapa? Artinya membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata setelah titik-titik itu nabrak preposisi to, teman-teman. Artinya itu keterangan, bukan objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, setelahnya nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Berarti compare ini bukan verb 2, tapi dia verb 3. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Alpha sama Bravo kenapa salah, Sir? Karena tidak ada objeknya, mereka aktif, teman-teman. Oke, kata kerja compare itu butuh objek, ya harus dikasih objek ketika aktif. Nah, kalau nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Jadi jawabannya delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu, maksudnya itu di sini adalah tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai kata kerja ya. Mungkin sebelum saya tutup, silahkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sambil saya rekam teman-teman untuk ini ya, absensi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mister boleh tanya soal yang nomor 10 bisa diulang nggak penjelasannya? Masih belum paham. Oke. Comparing sama Oke, atau gini, Miss. Comparing itu artinya apa, Miss? membandingkan ya? Betul. Atau Nah, sekarang gini, coba ya. Yang alfa, bravo itu nanti kalau diartikan gini. Membandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah. Atau ditulis saja, teman-teman. Biar teman-teman bisa melihat bedanya gitu ya. Maksudnya enak yang mana gitu. Yang pertama itu yang alfa. Kita pakai comparing. Nanti kalau diartikan, membandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain, tingkat reproduksi dari kelelawar sangatlah rendah. Nah, ini kalimat kalau kita pakai yang verb ing, Miss. Jadi nanti kalau diartikan membandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil lainnya, tingkat reproduksi dari kelelawar sangatlah rendah. Nah, bandingkan dengan kalimat kedua, Miss, yang saya pakai yang pilihan delta. Itu membandingkan berarti jadi
dibandingkan. Nah, kalimat kedua berbunyi, dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil lainnya, tingkat reproduksi dari kelelawar sangatlah rendah. Kira-kira kalau didengar untuk secara makna nih, Miss. Kira-kira kalau didengar enak yang atas atau yang bawah, Miss? 1 atau 2? Bawah. Yang bawah kan? Nah, sekarang kita ke alasan grammarnya, teman-teman. Jadi grammar itu diciptakan itu dari penggunaannya. Jadi penggunaannya itu kenapa kok seperti itu? Akhirnya mereka bikin yang namanya aturan. Maksudnya bukan aturan sih, sebenarnya kayak mereka itu menarik suatu kesimpulan, kayak pola seperti itu dari pemakaian bahasa sehari-hari. Nah, di sini kita fokusnya ke kata kerja seperti itu. Nah, alasannya di grammar adalah jadi compare itu kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Kalau kita lihat di kamus ya, sebentar kita lari ke kamus. Kita cari kata kerja compare. Nah, compare yang kata kerja ya, karena di situ ada angkanya, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Nah, kita cari yang kata kerja yang verb, oke? Nah, dia adalah transitif. Artinya adalah untuk membandingkan dua atau lebih benda atau orang, untuk menunjukkan seberapa mereka itu sama atau berbeda. Contoh ya, the report compares the different types of home computer available. Kalau diartikan, laporan itu membandingkan jenis-jenis yang berbeda dari komputer rumah yang tersedia. Nah, di situ compares diikuti objek. Gitu ya, karena dia butuh objek. Nah, kalau kita kembali lagi ke soal tadi, mana ya, sebentar teman-teman. Nah, itu di setelahnya titik-titik, itu tidak ada objeknya. Ya kan? Nah, aturannya kalau kata kerja yang butuh objek, membandingkan, ini kan butuh objek. Tapi kok nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Supaya supaya kalau diartikan nanti enak atau nyambung. Seperti itu, Miss. Jadi kalau ditanya kenapa yang alfa salah? Karena tidak ada objeknya. Yang alfa ini aktif. Kalau aktif, kata kerjanya butuh objek, harus dikasih objek. Seperti itu, Miss. Apakah menjawab, Miss? Oke, got it. Mister, thank Oke. you. Iya, welcome. Nanti untuk penguatan, teman-teman, tolong nanti teman-teman sambil, kalau ada waktu luang ya, saran saya diisi dengan latihan 5 soal nggak apa-apa, semampu teman-teman. Oke, yang pasti teman-teman coba sendiri, merasakan mempraktekkan teori ke penerapan. Supaya nanti teman-teman akan dapat. Nanti kalau ada kesulitan silahkan japri saya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Agung. Sir, soal yang kemarin di-share di grup ada kunci dan pembahasannya tidak. Nah, kalau kuncinya ada, Mister. Kalau pembahasannya mohon maaf sekali saya belum sempat membuatkan ya karena soal itu baru juga karena dapat dapat keluhan lah dari periode-periode sebelumnya karena soal yang di Google Drive itu terlalu sulit seperti itu. Akhirnya saya coba buatkan soal yang lebih mudah seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman saran saya ya, misalkan yang di Google Drive masih agak sulit buat teman-teman, kerjakan dulu yang saya kirim di di grup, tapi itu nggak ada pembahasannya. Tapi kalau kuncinya ada, nanti untuk kuncinya teman-teman bisa japri saya. Gitu ya. Seperti itu, Mister. Oke, you're welcome. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Sir, Iya, eh, Mister. mau bertanya. Soal yang kita bahas 10 soal tadi itu semuanya ya verb yang butuh objek kan? Verbnya yang ada aktif dan pasif. Bener nggak? Gimana, Mister? Yang maksudnya 10 yang maksudnya soal ini ya, soal 10 tadi Iya, ya? soal 10 tadi. Ada yang Karena tidak, Mister. ada Ada yang satu tidak, yang contohnya. ada yang tidak. Yang ini, Mister. Oh, occur tadi ya. Betul. Tapi Occur adalah gimana? sembilannya tadi ialah yang ada kalimat, ada yang aktif dan ada yang pasifnya kan? Betul. Jadi selain occur, itu semuanya tadi itu adalah kata kerja yang butuh objek. Jadi dia bisa aktif, bisa pasif. Seperti Oke. itu. Thank you, sir. Oke, you're welcome, Mister. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Sepertinya aman ya. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kendala ataupun pertanyaan apapun, boleh silahkan japri saya. Nanti saya bantu dari
Japri ya, teman-teman. Baik, thank you so much for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day, guys. See you next time. Waalaikumsalam.